Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya untuk mata kuliah matematika diskrit, yaitu tentang teori graf. Untuk teori graf sendiri, nah ini adalah contoh peta yang ada di Jawa misalnya ya. Kita representasikan objek-objek dan hubungan antara objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah menyatakan objek sebagai nokta atau bulatan kecil atau titik, sedangkan hubungan antar objek kita nyatakan sebagai garis. Nah, jadi di sini representasi dari graf ini kita bisa menghitung jalur terpendek. Jadi dari kota A ke kota B, nah mana yang harus kita lewati sehingga kita bisa menemukan jalur terpendek. Itu untuk teori grafnya ya. Untuk lintasan terpendek di sini berdasarkan teori graf tadi, yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Graf digunakan untuk pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot. Jadi kita sudah mengetahui bobotnya berapa dari kota A ke kota B dan seterusnya. Nanti kita bisa menemukan mana jalur terpendeknya. Nah, untuk graf sendiri terdapat banyak algoritma yang bisa digunakan untuk menemukan lintasan terpendek. Ada algoritma Dijkstra, Moore, Bellman, matrix, dan juga Ford. Nah, untuk mata kuliah ini kita menggunakan algoritma Dijkstra yang ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Makanya disebut dengan algoritma Dijkstra. Nah, untuk langkah-langkah dari algoritma Dijkstra ini, yang pertama, kita menyajikan data yang didapat ke dalam bentuk graf apabila datanya berasal dari tabel metrik dan sebaliknya. Jika data berasal dari graf, menyajikan datanya tersebut ke dalam bentuk tabel metrik. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan datanya dalam bentuk graf, bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kalau kita menemukan datanya dalam bentuk matriks, bisa kita ubah ke dalam bentuk graf. Gitu sebaliknya ya. Nah, setelah itu kita melakukan penjabaran data ke dalam tabel Dijkstra sehingga didapat mana lintasan terpendeknya. Jadi ada dua langkahnya tadi. Kita harus punya grafnya dulu dan juga tabel matriksnya. Nah, misalnya kalau kita menemukan graf, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel matriks, dan kalau kita menemukan tabel matriks, kita ubah dulu ke dalam bentuk graf, gitu sebaiknya ya. Nah, ini adalah contoh jalur terpendek dari kota A ke seluruh kota. Jadi di sini udah kita ketahui graf berbobotnya. Di sini ada 3, 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita mau mencari jalur terpendek dari kota A ke seluruh kota yang ada. Kita harus lewat mana supaya kita bisa cepat sampai, seperti itu kurang lebih ya. Kalau sudah, untuk grafnya misalnya seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, kurang lebih seperti ini ya. Kita kecilkan gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya ini grafnya, ini adalah tabel matriksnya. Jadi yang kolom pertama ini kita buat sesuai dengan berapa jumlah objeknya. Di sini ada 4, ada 1, 2, 3, 4, yaitu A, B, C, D. Yang kedua ada bawahnya juga A, B, C, D. Nah, langkah pertama kita mau menghitung jarak atau bobotnya ya. Tidak mungkin A ke A, tidak mungkin B ke B, C ke C, D ke D. Berarti untuk nilai ini nilainya 0 ya. A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0. Nah, kita lihat dari grafnya tadi, kalau A ke B itu bobotnya 3. Berarti kita buat dari sini A ke B nilainya 3. Terus kemana lagi panahnya yang A ini? A ini panahnya ke D. Berarti A ke D itu nilainya 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut. B ini panahnya ke mana saja? Ternyata panahnya cuman ke D, berarti B ini ke D nilainya 4. Selebihnya berarti kosong gitu ya. Nah, terus kita lihat yang C. C ini panahnya kemana? C ini panahnya hanya ke B, berarti C ke B nilainya 2. C ke B nilainya 2, berarti selebihnya nilainya kosong. Nah, terus kita lihat yang D. D ini panahnya kemana? D ini panahnya hanya ke C, berarti D ke C nilainya 3. Nah, ini adalah bentuk tabel matriksnya. Kalau sudah, kita bentuk lintasan terpendeknya. Jadi di sini ada namanya iterasi. Iterasi ini adalah langkah keberapa. Ini simpul yang dipilih, ini lintasan, ini sumber, dan ini tujuannya. Nah, kalau sudah, ini tadi adalah grafnya, ini adalah tabel matriksnya. Kita anggap saja seperti ini ya di sini. Nah, berarti iterasi ini langkah keberapa dia? Berarti kita mulai dari langkah pertama. Yang ditanyakan di soal adalah carilah jalur terpendek dari kota A ke seluruh kota. Berarti kita mulai dari simpul
A. Nah, simpul A berarti lintasannya adalah lintasan di A. Nah, kita lihat di sini source-nya berarti kita buat A, B, C, D sesuai dengan berapa objeknya. Nah, destinasi ini adalah tujuannya atau lintasannya. Nah, kita buat angkanya, terus kita buat lintasan di bawahnya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi langkah pertama, yaitu dari A. A ini dia tadi hanya menuju B dan juga D. B dan juga D ya. Berarti di sini lintasan A dimulai, source-nya ini kita berikan tanda 1 jika dia dilewati, tanda 0 jika dia tidak dilewati. Berarti seperti ini, AB berarti 1, 1, di A dan di B selebihnya 0. Jadi kalau misalnya lintasannya dilewati, berikan angka 1. Jika tidak, berikan angka 0. Nah, jadi kita mulai lagi. Yang A ini panahnya ke B dan juga ke D. Ke B juga ke D. Nah, ke B ini nilainya 3. Nih, A ke B nilainya 3. Kita buat lintasannya di sini AB. Sedangkan ke D ini nilainya 8. Berarti A ke D nilainya 8. Berarti lintasan A ke B dan ke D. Nah, antara 3 dan 8 ini mana nilainya yang lebih kecil? Jadi kita mencari nilai yang lebih kecil. Nah, ternyata yang lebih kecil adalah yang B. Berarti kita ambil simpul barunya, yaitu ada di B. Nah, kita pindahkan di sini B-nya. Berarti kita ikutin lintasan yang ada di bawahnya ini. Nah, kita ikutin lintasan yang ada di bawahnya. Berarti sekarang lintasannya adalah di A, B. Nah, kalau sudah, berarti kita kasih angka 1 di A dan juga di B. CD-nya berarti masih kosong. Nah, karena ini sudah paling kecil ya, antara 3 dan 8 tadi, 3 yang paling kecil, berarti ini tinggal kita turunkan. Berarti sudah kita ketahui kalau A mau ke B, itu bobotnya hanya 3 yang terpendeknya. Nah, kita buat di sini 3 lagi, kita turunkan. Terus kita lihat, yang B ini panahnya kemana? Yang B ini panahnya hanya ke D. Berarti kalau kita hitung lintasannya, tadi di sini dari AB ya, A ke B nilainya 3, B ke D nilainya 4. Berarti 3 ditambah 4 nilainya adalah 7. Kalau misalnya kita buat di sini 7, A, B, D 7, mana nilainya yang lebih kecil? A ke D nilainya 8 atau A, B, D nilainya 7. Nah, ternyata ada lintasan yang lebih pendek daripada langsung dari A ke D. Karena dari A, B, D itu nilainya hanya 7. Berarti kita hilangkan 8 ini, kita ganti nilainya dengan 7. A, B, D, jalur terpendek. Jadi kalau A mau ke D bisa melewati lintasan A, B, D karena nilainya lebih kecil, yaitu 7. Nah, berarti di sini tinggal 3 udah kita cari. Terus di sini tinggal 7 ya, yang paling kecil. Berarti di sini ada lintasan baru yaitu D. D-nya ini kita pindahkan di sini, berarti lintasannya di sini adalah A, B, D. Nah, sekarang kita patokannya dari lintasan D, dari objek D. Nah, kita lihat dari D ini mana yang panahnya. Dia panahnya hanya menuju objek C. Berarti di sini dari A, B, D, C. Berarti kalau A ke B 3, B ke C 7, C ke D nilainya 10. Berarti kita lihat di sini untuk A bisa sampai ke C, jalurnya yaitu A, B, D, C. Nah, kita buat di situ. Nilainya 10, lintasannya adalah A, B, D, C. Nah, sampai di sini ya. Karena ini tadi nilainya sudah kecil, ini juga sudah kecil, ini juga sudah kecil. Berarti di sini nilai yang belum kita ambil adalah nilai 10. Nah, nilainya lintasannya yaitu A, B, D, C. Sedangkan objek terbarunya adalah C. Berarti C-nya kita pindahkan ke sini. Nah, lintasannya kita ikuti lintasan yang di bawahnya, yaitu A, B, D, C. Kalau sudah, kita kasih angka 1 di A, di B, di D, dan juga di C. Nah, kita lihat sekarang kita ada di C. Nah, C ini lintasannya panahnya hanya ke B. Nah, kalau misalnya kita lihat A, B, D, C, B, berarti itu bolak-balik gitu ya. Berarti nilainya kalau misalnya A ke B kan sudah ada tadi. Jadi kalau misalnya kita ambil lagi rutenya ini 3, 4,
10, 12, lebih jauh ya, berarti lintasannya hanya sampai berakhir di sini. Berarti untuk ke B, C ke B ini tidak ada lagi ya, karena tadi udah ada langsung dari A ke B. Nah, berarti pencarian kita sudah sampai di sini untuk lintasan terpendeknya. Dari A ke B itu nilainya 3, dari A ke D, kalau A mau ke D itu bisa melewati lintasan ABD karena nilainya lebih kecil, 7. Kalau A mau ke C, bisa melewati lintasan A, B, D, C. Berarti nilainya sampai di sini. Nah, jangan lupa kasih juga keterangannya untuk jarak masing-masing kota. Berdasarkan tabel Dijkstra, maka didapat lintasan terpendek. Kalau dari A ke B nilainya 3, dari A ke D nilainya 7 dengan lintasan ABD. Kalau A ke C itu melewati lintasan ABDC nilainya atau jaraknya 10. Nah, kurang lebih seperti itu untuk graf mencari lintasan terpendek. Nah, kalau misalnya grafnya seperti ini. Ini ada 6 objeknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau misalnya ini masih berupa graf ya, graf kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk matriksnya, berarti kita ikutin aja panahnya. A, 1 ke 2 itu 50. Terus 2 ini kemana aja lagi bisanya? 2 ke 3 itu nilainya 15. Terus 1 ke 4 itu nilainya 40. Jadi ikutin aja sesuai dengan panahnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, 1 ke 1 nggak mungkin, 2 ke 2 nggak mungkin, 3 ke 3 nggak mungkin, berarti ini diagonalnya kita kasih nilainya 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau sudah, kita lihat 1. 1 ini panahnya kemana? 1 ini panahnya ada ke 2, berarti 2 nilainya 50. Terus 1 ini kemana lagi? 1 ini ke 3. 1 ke 3 nilainya 10. Nah, terus 1 kemana lagi? 1 ke 4. 1 ke 4 nilainya 40. 1 kemana lagi? 1 ke 5. 1 ke 5 nilainya 45. Nah, begitu seterusnya kita lihat berdasarkan panah dan juga bobotnya. Nah, kalau sudah, kita coba mengerjakan algoritma Dijkstranya ya. Nah, di sini kembali ya, kita mau menghitung dari kota 1 ke seluruh kota, mana lintasan yang terpendeknya. Nah, ini adalah contoh graf tadi, ini adalah matriksnya. Berarti di sini simpul yang dipilih, kita mulai dari simpul 1. Nah, kita coba ya lihat, berarti ini tabel matriksnya, ini grafnya. Terus kita lihat bagaimana menyajikan tabel matriks di atas ke dalam bentuk tabel Dijkstra seperti di bawah ini. Jadi kita buat dulu iterasi simpul yang dipilih, lintasan, source-nya, dan destinasi atau tujuannya. Di sini simpul adalah objek yang mana, lintasan berarti lintasan atau jalur yang mana, source berikan nilai 1 jika lintasannya terlewati, dan destinasi adalah tujuannya. Nah, berarti di sini pertanyaannya dari kota 1 ke seluruh kota yang ada di grafnya. Tapi untuk bobotnya juga sudah harus ada. Berarti di sini simpul yang dipilih kita mulai dari 1, berarti lintasannya adalah 1, terus nilai yang source adalah 1, selebihnya adalah 0, 0, 0, 0, dan juga 0. Nah, berarti 1 nggak mungkin ke 1 ya, berarti di sini nilainya adalah straight. 1 ke 1 nggak mungkin, karena nggak mungkin dia ke kotanya sendiri ya. Nah, kalau sudah, di sini kita buat 1 ini arahnya kemana aja tadi panahnya? Panahnya ini ke 2, ke 3, ke 4, dan juga ke 5. Ke 1, ke 2, terus ke 3, ke 4, dan juga ke 5. Nah, berarti kita buat di sini 1 ke 2 ini adalah nilainya 50, terus 1 ke 3 itu nilainya 10, 1 ke 4 nilainya 40, dan 1 ke 5 nilainya adalah 45. Nah, jangan lupa di sini dibuat ya lintasannya supaya nanti tidak ragu untuk mengerjakannya. Ini 1 ke 2, terus ini adalah 1 ke 3, terus ini adalah 1 ke 4, ini adalah 1 ke 5. Nah, kalau sudah, kita lihat ke 6 nggak ada, berarti nilainya 0 gitu ya. Terus kita lihat antara 50, 10, 40, dan 45, ini mana nilainya yang paling kecil, yang paling pendek adalah nilai 10. Berarti kita mulai dari lintasan ketiga. Nilainya 10,
berarti lintasan ketiga. Berarti ini simpul yang dipilih adalah 3, lintasan yang dilewatinya adalah 1 ke 3. Berarti ini kita berikan nilai untuk 1 dan juga untuk 3. Yang selebihnya adalah 0, 0 dan juga 0. Nah, ini berarti kita turunkan ya, yang 1 ke 3. Ini kita turunkan nilainya. Karena sudah dapat tadi yang terpendeknya adalah 10. Nah, kita lihat 3. Nah, 3 ini dia kemana aja nilainya? 3 ini nilainya tadi ke 1, yaitu 20, dan juga ke 4. Berarti 3 ini adalah nilainya ke 1 dan juga ke 4 matriksnya. Nah, berarti kita lihat 1 ke 3 adalah 10. Terus, kalau misalnya 3 ke 1, itu nggak mungkin ya. Berarti 1, 3, 4. Kita lihat 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1 ke 3 nilainya 10, 3 ke 4 nilainya 15. Berarti dijumlahkan 10 tambah 15 adalah 25. Nah, berarti kalau 1 mau ke 4 itu nilainya 25. Sedangkan tadi kalau misalnya 1 langsung ke 4 itu nilainya 40. Nah, berarti mana yang lebih kecil, 25 atau 40? Otomatis yang lebih kecil adalah 25. Berarti untuk 1 mau ke 4 bisa melewati jalur 1, 3, 4, yaitu nilainya 25. Berarti ini nilainya 25, jalan yang dilewatinya 1, 3, 5. Nah, seperti itu ya. Kita mau membandingkan mana lintasan yang terpendeknya. Nah, jadi di sini nilai yang terpendeknya ya, 1, 3, 4 maksudnya ya. Nah, kalau sudah 3 ini nggak bisa kemana-mana lagi ya. Tadi panahnya hanya ke 1 dan ke 4. Berarti sudah sampai di situ. Ini yang 40 ini kita ganti menjadi 25 lewat lintasan 1, 3, 4. Kalau sudah, kita turunkan saja dulu, karena 4-nya ini nggak ada kemana-mana lagi ya. 3 ini nggak ada kemana-mana lagi. Terus ini kita turunkan juga, karena dia belum dilewati ya. Ini adalah lintasan terpendeknya. Tadi 10 ini sudah kita ambil nilai yang paling kecil, kita kasih aja warna ya. Berarti udah kita kerjakan tadi. Nah, antara 50, 25, sama 45, mana nilainya yang lebih kecil? Nah, berarti yang lebih kecil adalah yang 25. Berarti objeknya ada di 4. Berarti ini 4, lintasan yang dilewati adalah 1, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Karena tadi ini 10 ini udah kita ambil yang paling pendek di antara ini, baris pertama. Berarti antara 50, 25 dengan 45 yang paling pendek adalah 25. Nah, berarti ini kita turunkan. Ini kita turunkan ya. Ini udah kita lewatin. Nah, terus sekarang kita sedang ada di 4 ya. Ini kita kasih nilainya 1, 3, dan juga di 4. Selebihnya adalah 0. Nah, kalau sudah, nih, tadi kita udah turunkan. Ini juga kita turunkan ya, 10-nya, karena udah kita cari tadi. Sekarang kita sedang ada di 4. Nah, 4 ini, dia panahnya kemana saja? Panahnya ke 2 dan juga ke 5. 2 dan juga ke 5. Nah, berarti karena kita lagi ada di 4, kita lihat lintasannya yaitu 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti kalau misalnya dari kota 1 mau ke 2 melewati lintasan 1, 3, 4, 2 nilainya berapa? 1 tambah 3, 10, 3 tambah 4, 25, 4 tambah 4 kedua nilainya 20. Berarti 25 tambah 20 adalah 45. Sedangkan tadi dari 1 ke 2 nilainya adalah 50. Mana yang lebih kecil, 1 langsung ke 2 atau melewati lintasan 1, 3, 4, 2? Ternyata yang lebih kecil yaitu 1, 3, 4, 2. Berarti yang 50-nya ini kita ganti. Berarti di sini nilainya untuk mau kedua bisa melewati nilainya 45, melewati lintasan 1, 3, 4, 2. Karena kalau langsung kedua nilainya 50, sedangkan kalau melewati lintasan yang baru yaitu 1, 3, 4, 2 nilainya lebih kecil yaitu 45. Jadi kalau misalnya mau ke 5, nih 4 tadi ya, simpulnya ada di 4, mau ke 5. 1, 3, 4, 5, 1 ke 3, 10, 3 ke 4, 25,
Terus 4 ke 5 nilainya adalah 35. Berarti nilainya lebih besar daripada 45. Sedangkan kalau melewati lintasan 1 ke 3, 10, 3 ke 5, 3 ke 4, 15, yaitu 25, tambah 4 ke 5 itu 35, berarti 60. Lebih besar ya. Berarti ada rute yang lebih cepat, yaitu 1 ke 5, nilainya 45. Berarti yang 60 itu tidak usah kita ambil, karena ada rute yang lebih pendek, yaitu 1 ke 5, nilainya 45. Berarti ini nilainya tetap, nilainya 45, rute yang dilewatinya adalah 1 ke 5. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lihat nilainya. Mana yang lebih kecil antara nilai 45 ini dengan 45 yang ini. Sama ya, berarti boleh kita kerjakan yang mana. Kalau kita misalnya ambil dari 2, berarti kita ambil ini 2. Nah, kita ikuti lintasannya, yaitu 1, 3, 4, 2. Berarti kasih nilai 1 di 2 juga, di 3, dan juga di 4. Ini berarti Nah, karena kita tadi udah mengerjakan yang ini, berarti ini kita kasih tanda merah ya, karena tadi udah kita turunkan. Nah, yang merah ini mungkin bisa turunkan aja, karena dia tadi jalur yang paling pendek ya. Nah, berarti kita sekarang lagi ada di 2. Di 2 ya. Berarti kalau kita mau lihat 2 ini kemana aja jalurnya, yaitu ke 3 sama ke 5. Ke 3 sama ke 5. Kalau kita melewati lintasan 1, 3, 4, 2, 3, nggak mungkin ya, berarti dia bolak-balik. Sedangkan tadi 3 udah kita dapatkan nilainya, yaitu 10. Nah, kita lihat lagi lintasannya. Kalau kita misalnya lihat lintasannya ke 5, 1, 3, 4, 2, 5, itu nilainya lebih besar dari 45. Berarti tidak juga bisa kita gunakan. Berarti nilainya tetap adalah 45. Nah, ini kita turunkan aja karena nilainya masih tetap paling kecil 45. Kita lihat ya jalurnya. Sekarang kita belum mencari yang simpul kelima. Nah, berarti kita ubah di sini. Simpul kelima, lintasannya yaitu 1 ke 5. Nah, ini karena udah kita cari tadi, berarti tetap kita buat ya. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, 6 belum ya. Nah, berarti ini karena kita sudah cari tadi, kita turunkan. Sekarang kita sedang ada di 5. Di 5 ya. Nah, 5 ini dia panahnya kemana saja? 5 ini panahnya hanya ke 4 di sini. 5 ini panahnya ke 4. Berarti dari 1 ke 5, 45. 5 ke 4 nilainya 30. Berarti ke 4 tadi udah kita cari nilainya dapat 25. Berarti tidak perlu kita pakai juga. Kalau sudah tidak dipakai 154 nilainya 45. Nah, seperti ini. Karena ini sudah kita turunkan, boleh kita kasih tanda merah ya. Nah, di sini kita lihat, tadi ini udah kita turunkan, udah yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini, yang simpul 6. 6 ini tidak bisa kita tulis karena dia tidak ada panah menuju objek ke-6. Berarti nilainya atau iterasinya hanya ada 5 langkah seperti di sini. Berarti kesimpulannya, ini kalau kita lihat nilainya 45, 10, 25, dan 45. Sama ya, 45, 10, 25, dan 45. Nah, untuk kesimpulannya di sini kita lihat kalau dari kota 1 mau ke 3 itu bisa melewati lintasan 1 3 dengan jaraknya 10. Dari kota 1 ke 4 bisa menggunakan lintasan 1 3 4 dengan jaraknya 25. Dari kota 1 ke 2 bisa menggunakan lintasan 1 3 4 2 dengan jaraknya 45. Dari kota 1 ke 5 bisa melewati lintasan 1 5 dengan jaraknya 45. Dari kota 1 ke 6 tidak ada lintasan karena tidak ada panah menuju angka 6. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa nanti dibuat kesimpulan berdasarkan grafnya atau tabel algoritma Dijkstra tadi. Nah, ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Tinjau graf ini berdasarkan tinjau graf berarah perhitungan lintasan terpendek dari simpul 5 ke semua simpul. Kalau tadi dari 1 atau dari A, ini nilainya dari simpul 5 ke seluruh kota yang ada.
Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai bobot-bobotnya. Nah, kalau sudah, berarti kita buat tabel matriksnya. Kalau kita buat tabel matriksnya, berarti seperti ini kurang lebih ya. Karena kotanya ada 8, berarti 1, 2, 3, sampai 8. Terus, nilai 1 nggak mungkin ke 1, 2 nggak mungkin ke 2, berarti diagonalnya kita buat angka 0. Kalau sudah, kita lihat di sini 1 ini panahnya kemana saja. Ternyata panahnya tidak ada menuju kota apapun, karena dia menerima gitu ya panahnya. 2 ini panahnya kemana saja. Panahnya hanya ke 1, yaitu nilainya 300. Terus kita lihat 3 di sini. 3 ini panahnya kemana saja. Ternyata panahnya ada ke 1 dan juga ke 2. Panahnya ke 1 dan juga ke 2. Terus begitu cara untuk membuat nilai matriksnya berdasarkan graf yang sudah ada. Jadi kita lihat panahnya kemana dan berikan nilai bobotnya. Nah, kalau sudah kita buat lintasannya berdasarkan algoritma Dijkstra tadi. Di sini ada iterasi, simpul, yang dipilih lintasan, source, dan juga tujuannya. Nah, kalau misalnya kita ambil ya nilainya tadi, ini kita ambil. Terus kita pindahkan ke grafik yang ini. Nah ya, ini kita lihat aja dari grafnya ya. Nah, jadi ini kita lihat simpul yang dipilih. Nah, karena tadi mulainya dari 5, berarti kita buat simpul ke-5. Terus simpul ke-5 ini lintasannya berarti adalah lintasan 5. Ini source-nya berarti lintasan yang dilewati adalah 5, berikan angka 1 jika dia dilewati. Jika dia tidak dilewati, berikan angka 0. Nah, kalau sudah, kita lihat 5 ini tidak mungkin ke 5. Nilainya berarti 0, 0, 0. Boleh beri tanda 0 atau beri tanda strip ya. Nah, berarti sekarang kita sedang ada di 5. 5 ini panahnya kemana? Yaitu ke 4 dan juga ke 6. Berarti 5 ini panahnya ke 4 dan juga ke 6. Ke 4 itu nilainya adalah 1500. Kita buat di sini supaya lihat apanya adalah 5 ke 4. Nilainya 1500. Terus kita lihat yang kedua. 5 ini ke 6, nilainya 250. Berarti 250 yaitu lintasannya 2, 5 ke 6. Nah, kalau sudah, berarti yang lainnya masih kosong ya, tidak ada. Nah, kita lihat di sini mana yang lebih kecil antara 1500 daripada 250. Ternyata yang lebih kecil adalah 250. Berarti di sini simpul barunya adalah 6. Di sini ya, adalah 6. Terus lintasannya kita mengikuti lintasan yang di bawahnya ini, yaitu lintasannya dari 5 ke 6. Berarti 5 kita berikan angka 1, terus 6 juga kita berikan angka 1. Yang lainnya berarti 0 ya. Nah, kalau sudah di sini kita sedang ada di 6. Di 6 ya. Berarti dari 5 ke 6, 6 ini panahnya kemana saja? Yaitu panahnya ke 4, ke 8, dan juga ke 7. Ke 4, ke 8, dan juga ke 7. Nah, kita lihat ya. Nih, kita turunkan karena dia tadi sudah paling kecil ya. 250. Nah, ini kita kasih tanda merah ya supaya kelihatan mana yang sudah diturunkan. Ini berarti sudah angka yang paling kecil 250. Kita sekarang lagi ada di kota 6. Berarti dari kota 6 bisa ke 4, ke 8 dengan ke 7 tadi. Kalau kita hitung dari 5 ke 6 250. 250 dari 6 ke 4 itu 1000. Berarti 1000 tambah 250 yaitu 1250. Sedangkan tadi kalau dari 5 langsung ke 4 nilainya 150. 1500. Berarti lebih kecil 1250 gitu ya. Berarti ini bisa kita ganti. Untuk mau ke 4 bisa melewati lintasan 5, 6, 4 dengan nilai 1250. Lintasannya tadi yaitu 5, 6, 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita lihat untuk 6 tadi bisa juga ke 8. Berarti kita tulis dulu karena belum ada ke 8 ya. Berarti 5 ke 6 250 ditambah dengan 6 ke 8 yaitu 1400. Kalau kita jumlahkan yaitu 1650
Berarti karena 8-nya belum ada ya, 1650 lintasan yang dilewatinya yaitu 5, 6, 8. Nah, kalau sudah kita lihat, kita buat di sini. Nah, kalau sudah kita lihat, dia juga bisa ke 7, berarti 5, 6, 7. 5 ke 6, 250. 6 ke 7, nilainya 900. Kalau kita jumlahkan, dapat nilainya 1150. Berarti 1150 lintasannya yaitu 5, 6, karena 7-nya belum ada, berarti kita tulis aja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat, ini tadi udah kita turunkan. Nilai yang lebih kecil atau yang paling kecil antara 1, 2, 3 adalah nilai simpul ke 7, yaitu 1150. Berarti kita ambil simpul ke 7, nilainya paling kecil, yaitu lintasannya 5, 6, 7. Jadi untuk 5 kita kasih angka 1, 6, dan juga 7. Ini kita kasih angka 0, 0, 0, 0, dan juga 0. Nah, kalau sudah kita lihat di sini, ini berarti sudah kita turunkan ya. Ini kita turunkan karena ini yang paling kecil tadi. Ini kita turunkan karena ini yang paling kecil. Supaya nampak bedanya ya, kita kasih aja merah. Nah, kalau sudah kita lihat, sekarang kita sedang ada di 7. Di 7 ya, panah angka 7 ini hanya ke 8. Panahnya hanya ke 8. Berarti kalau kita hitung nilainya 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ke 6, 250. 6 ke 7 itu 900. Berarti 1150. Ditambah ke 7 ke 8 nilainya juga 1000. Berarti 2150. Nah, sedangkan kalau kita mau ke 8, tadi nilainya hanya 1650 melewati lintasan 5, 6, 8. Mana yang lebih kecil? Berarti yang lebih kecil tetap 1650. Kalau kita melewati lintasan 5, 6, 7, 8, ternyata nilainya lebih besar, yaitu 2000-an tadi ya, 2150. Berarti ini kita turunkan, nilainya tetap 1650 dengan lintasan yang dilewatinya yaitu 5, 6, 8. Nah, karena tadi yang 7-nya hanya ke 8, berarti jalannya udah berhenti sampai di situ ya. Kita turunkan saja yang 4 tadi. 4 tadi. Kita turunkan, tadi udah kita cari. Nah, setelah kita cari, di sini kita bandingkan. Karena ini tadi udah kita turunkan, ini juga udah diturunkan. Antara 1250 dengan 1650, mana nilainya yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil yaitu adalah simpul keempat, yaitu 1250. Nah, berarti ini kita ambil simpul yang barunya yaitu 4. Lintasannya berarti 5, 5, 6, 4 ya. Kita mengikuti lintasan yang ada di bawahnya ini. Berarti jalurnya di sini untuk 5-nya kita kasih. Nah, kalau dia sudah dilewati, berarti tetap dibuat ya. 5, 6, 7 ini kan tadi sudah kita cari, berarti tambahannya 4. Ini yang sudah dilewati, ada 4, 5, 6, dan juga 7. Selebihnya berarti masih 0 ya. Nah, ini tadi udah kita turunkan, ini juga udah kita turunkan, berarti ini yang terbarunya yaitu 1250-nya kita kasih warna merah ya. Nah, kalau sudah kita lihat, kita sedang ada di 4, Nah, ini ya, kalau kita lewat lintasan 5, 6, 4 ini panahnya kemana saja? 4 ini ternyata panahnya ke 3, hanya ke 3 ya, hanya ke 3. 4 ini panahnya hanya ke 3, yaitu nilainya 1200. Berarti kalau kita lihat lintasannya 5, 6, 4, 3. Kalau kita jumlahkan berarti 1250 ditambah 1200, totalnya yaitu 2450. Karena dia belum ada nilainya yang untuk angka 3, berarti bisa kita tulis saja dulu ya. Nilainya yaitu 2450, nilai 5, 6, 4, 3, karena dia nilainya belum ada ya.
4 ini kemana lagi langkahnya? Ternyata dia hanya ke 3 tadi. Berarti kita turunkan yang nilai ini lagi ya. Nah, tadi belum kita dapatkan nilai yang barunya. Berarti ini kita turunkan, terus kita bandingkan antara 2450 dengan 1650. Mana nilainya yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 1650. Simpul yang terbarunya adalah 8. Berarti di sini lintasannya yaitu 5, 6, 8. Kalau dia sudah dilewati, berarti tetap kita buatkan satu. Berarti ini 4, 5, 6, 7, dan 8. Terus yang belum dilewati berarti nilainya di 0, 0, 0. Nah, ini tadi udah kita cari, ini kita cari juga tadi, yang 1600-nya juga udah kita turunkan, berarti kita kasih tanda merah ya, supaya dia kelihatan mana yang sudah diturunkan. Nah, kalau sudah, berarti kita sekarang lagi ada di simpul 8. Simpul 8, di sini ya, simpul 8. Berarti dari 5, 6, 8, kalau 8 ini hanya ke 1 panahnya, hanya ke 1. Berarti 5, 6, 8, itu tadi nilainya 1650 ditambah dengan 1700, nilainya ke 1 ya, nilainya 3350. Karena dia ke satunya belum ada didapatkan nilainya, berarti kita buatkan aja dulu. Kalau misalnya mau ke 1, itu melewati lintasan 5, 6, 8, 1 dengan nilainya 3350 ya. Dari 5 ke 6, 250, 6 ke 8, 1400, ditambah dengan 8 ke 1, nilainya 1700, dapat 3350. Kalau kita buatkan di sini lintasannya, yaitu 5, 6, 8, 1 ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini. Ini udah 8 ini hanya ke 1 tadi ya, berarti nggak ada lagi jalannya. Kita turunkan lagi yang belum didapatkan nilainya ini. Nah, ini kita turunkan. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini. Antara 3350 dengan 2450, mana nilainya lebih kecil? Nah, yang lebih kecil yaitu 2450, yang ini ya. Berarti ini kita turunkan nilainya semuanya. Nih, kita turunkan. Nah, berarti lintasannya yang paling baru adalah 3. Berarti di sini adalah simpul 3. Lintasan yang dilewatinya berarti adalah dalam 5, 6, 4, dan 3. Nih, kita buat nilainya 1 dari nilai 3 sampai nilai 8 tadi udah kita lewatin ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini, sekarang kita lagi ada di 3. Di 3 ya. Nah, lintasannya yaitu 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. Nah, 3 ini panahnya bisa ke 2 dan bisa ke 1. Kalau kita totalkan, berarti jika ke 2 nilainya 800, 2450 ditambah dengan 800, nilainya yaitu 3250. 3250. Karena belum ada nilai sebelumnya, berarti langsung aja kita buat lintasannya yaitu 5, 6, 4, 3, 2 dengan total nilainya 3250. Sedangkan kalau dia ke 1 nilainya tadi sampai ke 3 nilainya 2450 ditambah 1 atau 1000 ke 1 tambah 1000 berarti 3450. Sedangkan sebelumnya kita udah dapat nilai 1 yaitu 3350 melewati lintasan 5, 6, 8, 1. Berarti yang 3450 tidak kita pakai karena lebih besar dari yang kita dapatkan sebelumnya. Berarti ini kita turunkan nilainya 3350, kita turunkan. Berarti antara 3350 dengan 3250, mana yang nilainya lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 3250, simpulnya yaitu 2. Berarti kita ambil di sini 2, lintasannya 5, 6, 4, 3, 2. Nah, berarti kalau sudah, kita kasih nilai 1 jika dia dilewatin, dan nilai 0 jika dia tidak. Ini karena sudah kita cari tadi ya,
2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi sudah, 8. Nah, berarti yang belum nilai 1. Terus sekarang ini kita turunkan karena ini udah dipastikan nilainya yang terkecil. Terus kita kasih tanda merah supaya membedakan. Nah, jadi sekarang kita ada di simpul 2. 2 ini panahnya kemana? 2 ini panahnya hanya ke 1. Panahnya ke 1, nilainya 300. Nah, kalau kita jumlahkan nilainya, tadi kedua 3250 ditambah 1 berarti totalnya 3550. Lebih besar dari lintasan 5681. Nilainya hanya 3350. Berarti yang 3550 kita abaikan, tetap kita ambil yang lintasan awalnya, yaitu 568. Nah, kita lihat lagi, kalau kita mau mengambil 1, nilainya 1 misalnya. Tapi 1 ini tidak ada panah yang mengarah ke kota manapun. Jadi dia ini menerima ya, tidak ada menuju kota manapun. Otomatis langkah kita selesai sampai di sini. Berarti nilai yang di bawah ini adalah lintasan yang paling pendek untuk kota 5 menuju ke seluruh kota. Nah, jangan lupa nanti dibuatkan kesimpulannya seperti ini. Berarti untuk ke-6, kota 5 harus melewati lintasan 56 dengan jaraknya 250. Jika 5-nya mau ke 7, melewati lintasan 567 dengan jarak yang terpendeknya 1150. Jika kota 5 mau ke 4, berarti melewati lintasan 564 dengan jarak 1250. Dan seterusnya. Jika 5 mau ke 1, itu bisa melewati lintasan 5681 dengan jarak 3350. Nah, sampai di situ dulu pertemuan hari ini. Silahkan ditambah referensinya untuk materi ini. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya untuk mata kuliah matematika diskrit, yaitu tentang teori graf. Untuk teori graf sendiri, nah ini adalah contoh peta yang ada di Jawa misalnya ya. Kita representasikan objek-objek dan hubungan antara objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah menyatakan objek sebagai nokta atau bulatan kecil atau titik, sedangkan hubungan antar objek kita nyatakan sebagai garis. Nah, jadi di sini representasi dari graf ini kita bisa menghitung jalur terpendek. Jadi dari kota A ke kota B, nah mana yang harus kita lewati sehingga kita bisa menemukan jalur terpendek. Itu untuk teori grafnya ya. Untuk lintasan terpendek di sini berdasarkan teori graf tadi, yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Graf digunakan untuk pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot. Jadi kita sudah mengetahui bobotnya berapa dari kota A ke kota B dan seterusnya. Nanti kita bisa menemukan mana jalur terpendeknya. Nah, untuk graf sendiri terdapat banyak algoritma yang bisa digunakan untuk menemukan lintasan terpendek. Ada algoritma Dijkstra, Moore, Bellman, matrix, dan juga Ford. Nah, untuk mata kuliah ini kita menggunakan algoritma Dijkstra yang ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Makanya disebut dengan algoritma Dijkstra. Nah, untuk langkah-langkah dari algoritma Dijkstra ini, yang pertama, kita menyajikan data yang didapat ke dalam bentuk graf apabila datanya berasal dari tabel metrik dan sebaliknya. Jika data berasal dari graf, menyajikan datanya tersebut ke dalam bentuk tabel metrik. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan datanya dalam bentuk graf, bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kalau kita menemukan datanya dalam bentuk matriks, bisa kita ubah ke dalam bentuk graf. Gitu sebaliknya ya. Nah, setelah itu kita melakukan penjabaran data ke dalam tabel Dijkstra sehingga didapat mana lintasan terpendeknya. Jadi ada dua langkahnya tadi. Kita harus punya grafnya dulu dan juga tabel matriksnya. Nah, misalnya kalau kita menemukan graf, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel metrik, dan kalau kita menemukan tabel matriks, kita ubah dulu ke dalam bentuk graf, gitu sebaliknya ya. Nah, ini adalah contoh jalur terpendek dari kota A ke
kota seluruh kota. Jadi di sini udah kita ketahui graf berbobotnya. Di sini ada 3, 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita mau mencari jalur terpendek dari kota A ke seluruh kota yang ada. Kita harus lewat mana supaya kita bisa cepat sampai, seperti itu kurang lebih ya. Kalau sudah, untuk grafnya misalnya seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, kurang lebih seperti ini ya. Kita kecilkan gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya ini grafnya, ini adalah tabel matriksnya. Jadi yang kolom pertama ini kita buat sesuai dengan berapa jumlah objeknya. Di sini ada 4, ada 1, 2, 3, 4, yaitu A, B, C, D. Yang kedua ada bawahnya juga A, B, C, D. Nah, langkah pertama kita mau menghitung jarak atau bobotnya ya. Tidak mungkin A ke A, tidak mungkin B ke B, C ke C, D ke D. Berarti untuk nilai ini nilainya 0 ya. A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0. Nah, kita lihat dari grafnya tadi, kalau A ke B itu bobotnya 3. Berarti kita buat dari sini A ke B nilainya 3. Terus kemana lagi panahnya yang A ini? A ini panahnya ke D. Berarti A ke D itu nilainya 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut. B ini panahnya ke mana saja? Ternyata panahnya cuman ke D, berarti B ini ke D nilainya 4. Selebihnya berarti kosong gitu ya. Nah, terus kita lihat yang C. C ini panahnya kemana? C ini panahnya hanya ke B, berarti C ke B nilainya 2. C ke B nilainya 2, berarti selebihnya nilainya kosong. Nah, terus kita lihat yang D. D ini panahnya kemana? D ini panahnya hanya ke C, berarti D ke C nilainya 3. Nah, ini adalah bentuk tabel matriksnya. Kalau sudah, kita bentuk lintasan terpendeknya. Jadi di sini ada namanya iterasi. Iterasi ini adalah langkah keberapa. Ini simpul yang dipilih, ini lintasan, ini sumber, dan ini tujuannya. Nah, kalau sudah, ini tadi adalah grafnya, ini adalah tabel matriksnya. Kita anggap saja seperti ini ya di sini. Nah, berarti iterasi ini langkah keberapa dia? Berarti kita mulai dari langkah pertama. Yang ditanyakan di soal adalah carilah jalur terpendek dari kota A ke seluruh kota. Berarti kita mulai dari simpul A. Nah, simpul A berarti lintasannya adalah lintasan di A. Nah, kita lihat di sini. Source-nya berarti kita buat A, B, C, D sesuai dengan berapa objeknya. Nah, destinasi ini adalah tujuannya atau lintasannya. Nah, kita buat angkanya, terus kita buat lintasan di bawahnya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi langkah pertama, yaitu dari A. A ini dia tadi hanya menuju B dan juga D. B dan juga D ya. Berarti di sini lintasan A dimulai, source-nya ini kita berikan tanda 1 jika dia dilewati, tanda 0 jika dia tidak dilewati. Berarti seperti ini, AB berarti 1, 1 di A dan di B, selebihnya 0. Jadi kalau misalnya lintasannya dilewati, berikan angka 1. Kita tidak berikan angka 0. Nah, jadi kita mulai lagi, yang A ini panahnya ke B dan juga ke D. Ke B juga ke D. Nah, ke B ini nilainya 3. Nih, A ke B nilainya 3. Kita buat lintasannya di sini AB, sedangkan ke D ini nilainya 8. Berarti A ke D nilainya 8. Berarti lintasan A ke B dan ke D. Nah, antara 3 dan 8 ini mana nilainya yang lebih kecil? Jadi kita mencari nilai yang lebih kecil. Nah, ternyata yang lebih kecil adalah yang B. Berarti kita ambil simpul barunya, yaitu ada di B. Nah, kita pindahkan di sini B-nya. Berarti kita ikutin lintasan yang ada di bawahnya ini. Nah, kita ikutin lintasan yang ada di bawahnya. Berarti sekarang lintasannya adalah di A, B. Nah, kalau sudah, berarti kita kasih angka 1 di A dan juga di B. CD-nya berarti masih kosong. Nah, karena ini sudah paling kecil ya, antara 3 dan 8 tadi. 3 yang paling kecil, berarti ini tinggal kita turunkan. Berarti sudah kita ketahui kalau A mau ke B, itu bobotnya hanya 3 yang terpendeknya. Nah, kita buat di sini 3 lagi, kita turunkan. Terus kita lihat, yang B ini panahnya kemana? Yang B ini panahnya hanya ke D. Berarti kalau kita hitung lintasannya, tadi di sini dari AB ya, A ke B nilainya 3, B ke D nilainya 4.
berarti 3 ditambah 4 nilainya adalah 7. Kalau misalnya kita buat di sini 7, A, B, D 7, mana nilainya yang lebih kecil? A ke D nilainya 8 atau A, B, D nilainya 7. Nah, ternyata ada lintasan yang lebih pendek daripada langsung dari A ke D. Karena dari A, B, D itu nilainya hanya 7. Berarti kita hilangkan 8 ini, kita ganti nilainya dengan 7. A, B, D, jalur terpendek. Jadi kalau A mau ke D bisa melewati lintasan A, B, D karena nilainya lebih kecil, yaitu 7. Nah, berarti di sini tinggal 3 udah kita cari. Terus di sini tinggal 7 ya, yang paling kecil. Berarti di sini ada lintasan baru yaitu D. D-nya ini kita pindahkan di sini, berarti lintasannya di sini adalah A, B, D. Nah, sekarang kita patokannya dari lintasan D, dari objek D. Nah, kita lihat dari D ini mana yang panahnya. Dia panahnya hanya menuju objek C. Berarti di sini dari A, B, D, C. Berarti kalau A ke B 3, B ke C 7, C ke D nilainya 10. Berarti kita lihat di sini untuk A bisa sampai ke C, jalurnya yaitu A, B, D, C. Nah, kita buat di situ. Nilainya 10, lintasannya adalah A, B, D, C. Nah, sampai di sini ya. Karena ini tadi nilainya sudah kecil, ini juga sudah kecil, ini juga sudah kecil. Berarti di sini nilai yang belum kita ambil adalah nilai 10. Nah, nilainya lintasannya yaitu A, B, D, C. Sedangkan objek terbarunya adalah C. Berarti C-nya kita pindahkan ke sini. Nah, lintasannya kita ikuti lintasan yang di bawahnya, yaitu A, B, D, C. Kalau sudah, kita kasih angka 1 di A, di B, di D, dan juga di C. Nah, kita lihat sekarang kita ada di C. Nah, C ini lintasannya panahnya hanya ke B. Nah, kalau misalnya kita lihat A, B, D, C, B, berarti itu bolak-balik gitu ya. Berarti nilainya kalau misalnya A ke B kan sudah ada tadi. Jadi kalau misalnya kita ambil lagi rutenya ini 3, 4, 10, 12, lebih jauh ya, berarti lintasannya hanya sampai berakhir di sini. Berarti untuk ke B, C ke B ini tidak ada lagi ya, karena tadi udah ada langsung dari A ke B. Nah, berarti pencarian kita sudah sampai di sini untuk lintasan terpendeknya. Dari A ke B itu nilainya 3, dari A ke D, kalau A mau ke D, itu bisa melewati lintasan A, B, D, karena nilainya lebih kecil, 7. Kalau A mau ke C, bisa melewati lintasan A, B, D, C. Berarti nilainya sampai di sini. Nah, jangan lupa kasih juga keterangannya untuk jarak masing-masing kotak. Berdasarkan tabel Dijkstra, maka didapat lintasan terpendek. Kalau dari A ke B nilainya 3, dari A ke D nilainya 7 dengan lintasan ABD. Kalau A ke C itu melewati lintasan ABDC nilainya atau jaraknya 10. Nah, kurang lebih seperti itu untuk graf mencari lintasan terpendek. Nah, kalau misalnya grafnya seperti ini. Ini ada 6 objeknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau misalnya ini masih berupa graf ya, graf kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk matriksnya, berarti kita ikutin aja panahnya. A, 1 ke 2 itu 50. Terus 2 ini kemana aja lagi bisanya? 2 ke 3 itu nilainya 15. Terus 1 ke 4 itu nilainya 40. Jadi ikutin aja sesuai dengan panahnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, 1 ke 1 nggak mungkin, 2 ke 2 nggak mungkin, 3 ke 3 nggak mungkin, berarti ini diagonalnya kita kasih nilainya 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau sudah, kita lihat 1. 1 ini panahnya kemana? 1 ini panahnya ada ke 2, berarti 2 nilainya 50. Terus 1 ini kemana lagi? 1 ini ke 3. 1 ke 3 nilainya 10. Nah, terus 1 kemana lagi? 1 ke 4. 1 ke 4 nilainya 40. 1 kemana lagi? 1 ke 5. 1 ke 5 nilainya 45. Nah, begitu seterusnya kita lihat berdasarkan panah dan juga bobotnya. Nah, kalau sudah kita coba mengerjakan algoritma Dijkstranya ya.
Nah, di sini kembali ya, kita mau menghitung dari kota 1 ke seluruh kota, mana lintasan yang terpendeknya. Nah, ini adalah contoh graf tadi, ini adalah matriksnya. Berarti di sini simpul yang dipilih, kita mulai dari simpul 1. Nah, kita coba ya lihat, berarti ini tabel matriksnya, ini grafnya. Terus kita lihat bagaimana menyajikan tabel matriks di atas ke dalam bentuk tabel Dijkstra seperti di bawah ini. Jadi kita buat dulu iterasi simpul yang dipilih, lintasan, source-nya, dan destinasi atau tujuannya. Di sini simpul adalah objek yang mana, lintasan berarti lintasan atau jalur yang mana, source berikan nilai 1 jika lintasannya terlewati, dan destinasi adalah tujuannya. Nah, berarti di sini pertanyaannya dari kota 1 ke seluruh kota yang ada di grafnya. Tapi untuk bobotnya juga sudah harus ada. Berarti di sini simpul yang dipilih kita mulai dari 1, berarti lintasannya adalah 1. Terus nilai yang source adalah 1, selebihnya adalah 0, nih 0, 0, 0, dan juga 0. Nah, berarti 1 nggak mungkin ke 1 ya, berarti di sini nilainya adalah straight. 1 ke 1 nggak mungkin, karena nggak mungkin dia ke kotanya sendiri ya. Nah, kalau sudah, di sini kita buat 1. 1 ini arahnya kemana aja tadi panahnya? Panahnya ini ke 2, ke 3, ke 4, dan juga ke 5. Ke 1, ke 2, terus ke 3, ke 4, dan juga ke 5. Nah, berarti kita buat di sini 1 ke 2 ini adalah nilainya 50. Terus 1 ke 3 itu nilainya 10. 1 ke 4 nilainya 40. Dan 1 ke 5 nilainya adalah 45. Nah, jangan lupa di sini dibuat ya lintasannya supaya nanti tidak ragu untuk mengerjakannya. Ini 1 ke 2, terus ini adalah 1 ke 3, terus ini adalah 1 ke 4, ini adalah 1 ke 5. Nah, kalau sudah, kita lihat ke 6 nggak ada, berarti nilainya 0 gitu ya. Terus kita lihat antara 50, 10, 40, dan 45, ini mana nilainya yang paling kecil, yang paling pendek adalah nilai 10. Berarti kita mulai dari lintasan ketiga. Nilainya 10, berarti lintasan ketiga. Berarti ini simpul yang dipilih adalah 3, lintasan yang dilewatinya adalah 1 ke 3. Berarti ini kita berikan nilai untuk 1 dan juga untuk 3. Yang selebihnya adalah 0, 0 dan juga 0. Nah, ini berarti kita turunkan ya, yang 1 ke 3, ini kita turunkan nilainya, karena sudah dapat tadi yang terpendeknya adalah 10. Nah, kita lihat 3, 3. Nah, 3 ini dia kemana aja nilainya? 3 ini nilainya tadi ke 1, yaitu 20, dan juga ke 4. Ke 4, berarti 3 ini adalah nilainya ke 1 dan juga ke 4 matriksnya. Nah, berarti kita lihat 1 ke 3 adalah 10. Terus, kalau misalnya 3 ke 1, itu nggak mungkin ya. Berarti 1, 3, 4. Kita lihat 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1 ke 3 nilainya 10, 3 ke 4 nilainya 15. Berarti dijumlahkan 10 tambah 15 adalah 25. Nah, berarti kalau 1 mau ke 4, itu nilainya 25. Sedangkan tadi kalau misalnya 1 langsung ke 4 itu nilainya 40. Nah, berarti mana yang lebih kecil, 25 atau 40? Otomatis yang lebih kecil adalah 25. Berarti untuk 1 mau ke 4 bisa melewati jalur 1, 3, 4, yaitu nilainya 25. Berarti ini nilainya 25, jalan yang dilewatinya 1, 3, 5. Nah, seperti itu ya. Kita mau membandingkan mana lintasan yang terpendeknya. Nah, jadi di sini nilai yang terpendeknya ya 1, 3, 4 maksudnya ya. Nah, kalau sudah 3 ini nggak bisa kemana-mana lagi ya. Tadi panahnya hanya ke 1 dan ke 4. Berarti sudah sampai di situ. Ini yang 40 ini kita ganti menjadi 25 lewat lintasan 1, 3, 4. Kalau sudah, kita turunkan saja dulu, karena 4-nya ini nggak ada kemana-mana lagi ya. 3 ini nggak ada kemana-mana lagi. Terus ini kita turunkan juga, karena dia belum dilewati ya. Ini adalah lintasan terpendeknya. Tadi 10 ini sudah kita ambil, nilai yang paling kecil, kita kasih aja warna ya. Berarti udah kita kerjakan tadi.
Nah, antara 50, 25, sama 45, mana nilainya yang lebih kecil? Nah, berarti yang lebih kecil adalah yang 25. Berarti objeknya ada di 4. Berarti ini 4, lintasan yang dilewati adalah 1, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Karena tadi ini 10 ini udah kita ambil yang paling pendek di antara ini, baris pertama. Berarti antara 50, 25 dengan 45 yang paling pendek adalah 25. Nah, berarti ini kita turunkan. Nih, kita turunkan ya. Ini udah kita lewatin. Nah, terus sekarang kita sedang ada di 4 ya. Nih, kita kasih nilainya 1, 3, dan juga di 4. Selebihnya adalah 0. Nah, kalau sudah, nih, tadi kita udah turunkan. Ini juga kita turunkan ya. 10-nya, karena udah kita cari tadi. Sekarang kita sedang ada di 4. Nah, 4 ini dia panahnya kemana saja? Panahnya ke 2 dan juga ke 5. 2 dan juga ke 5. Nah, berarti karena kita lagi ada di 4, kita lihat lintasannya yaitu 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti kalau misalnya dari kota 1 mau ke 2, melewati lintasan 1, 3, 4, 2, nilainya berapa? 1 tambah 3, 10, 3 tambah 4, 25, 4 tambah 4 kedua nilainya 20. Berarti 25 tambah 20 adalah 45. Sedangkan tadi dari 1 ke 2 nilainya adalah 50. Mana yang lebih kecil, 1 langsung ke 2 atau melewati lintasan 1, 3, 4, 2? Ternyata yang lebih kecil yaitu 1, 3, 4, 2. Berarti yang 50-nya ini kita ganti. Berarti di sini nilainya untuk mau kedua bisa melewati nilainya 45, melewati lintasan 1, 3, 4, 2. Karena kalau langsung kedua nilainya 50, sedangkan kalau melewati lintasan yang baru yaitu 1, 3, 4, 2 nilainya lebih kecil yaitu 45. Jadi kalau misalnya mau ke 5 nih, 4 tadi ya, simpulnya ada di 4, mau ke 5. 1, 3, 4, 5, 1 ke 3, 10, 3 ke 4, 25, terus 4 ke 5 nilainya adalah 35. Berarti nilainya lebih besar daripada 45. Sedangkan kalau melewati lintasan 1 ke 3, 10, 3 ke 5, 3 ke 4, 15, yaitu 25, tambah 4 ke 5, itu 35, berarti 60. Lebih besar ya. Berarti ada rute yang lebih cepat, yaitu 1 ke 5, nilainya 45. Berarti yang 60 itu tidak usah kita ambil, karena ada rute yang lebih pendek, yaitu 1 ke 5, nilainya 45. Berarti ini nilainya tetap, nilainya 45, rute yang dilewatinya adalah 1 ke 5. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lihat nilainya. Mana yang lebih kecil antara nilai 45 ini dengan 45 yang ini? Sama ya, berarti boleh kita kerjakan yang mana. Kalau kita misalnya ambil dari 2, berarti kita ambil ini 2. Nah, kita ikuti lintasannya yaitu 1, 3, 4, 2. Berarti kasih nilai 1 di 2 juga, di 3, dan juga di 4. Ini berarti Nah, karena kita tadi udah mengerjakan yang ini, berarti ini kita kasih tanda merah ya, karena tadi udah kita turunkan. Nah, yang merah ini mungkin bisa turunkan aja, karena dia tadi jalur yang paling pendek ya. Nah, berarti kita sekarang lagi ada di 2. Di 2 ya. Berarti kalau kita mau lihat 2 ini kemana aja jalurnya, yaitu ke 3 sama ke 5. Ke 3 sama ke 5. Kalau kita melewati lintasan 1, 3, 4, 2, 3, nggak mungkin ya, berarti dia bolak-balik. Sedangkan tadi 3 udah kita dapatkan nilainya yaitu 10. Nah, kita lihat lagi lintasannya. Kalau kita misalnya lihat lintasannya ke 5, 1, 3, 4, 2, 5, itu nilainya lebih besar dari 45. Berarti tidak juga bisa kita gunakan. Berarti nilainya tetap adalah 45. Nah, ini kita turunkan aja karena nilainya masih tetap paling kecil 45. Kita lihat ya jalurnya. Sekarang kita
kita belum mencari yang simpul kelima. Nah, berarti kita buat di sini simpul kelima, lintasannya yaitu 1 ke 5. Nah, ini karena udah kita cari tadi, berarti tetap kita buat ya. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, 6 belum ya. Nah, berarti ini karena kita sudah cari tadi, kita turunkan. Sekarang kita sedang ada di 5. Di 5 ya. Nah, 5 ini dia panahnya kemana saja? 5 ini panahnya hanya ke 4 di sini. 5 ini panahnya ke 4. Berarti dari 1 ke 5, 45. 5 ke 4 nilainya 30. Berarti ke 4 tadi udah kita cari nilainya dapat 25. Berarti tidak perlu kita pakai juga. Kalau sudah tidak dipakai 154 nilainya 45. Nah, seperti ini. Karena ini tidak sudah kita turunkan, boleh kita kasih tanda merah ya. Nah, di sini kita lihat tadi ini udah kita turunkan, udah yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini yang simpul 6. 6 ini tidak bisa kita tulis karena dia tidak ada panah menuju objek ke-6. Berarti nilainya atau iterasinya hanya ada 5 langkah seperti di sini. Berarti kesimpulannya, ini kalau kita lihat nilainya 45, 10, 25, dan 45. Sama ya, 45, 10, 25, dan 45. Nah, untuk kesimpulannya di sini kita lihat kalau dari kota 1 mau ke 3 itu bisa melewati lintasan 13 dengan jaraknya 10. Dari kota 1 ke 4 bisa menggunakan lintasan 134 dengan jaraknya 25. Dari kota 1 ke 2 bisa menggunakan lintasan 1342 dengan jaraknya 45. Dari kota 1 ke 5 bisa melewati lintasan 15 dengan jaraknya 45. Dari kota 1 ke 6 tidak ada lintasan karena tidak ada panah menuju angka 6. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa nanti dibuat kesimpulan berdasarkan grafnya atau tabel algoritma Dijkstra tadi. Nah, ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Tinjau graf ini berdasarkan tinjau graf berarah perhitungan lintasan terpendek dari simpul 5 ke semua simpul. Kalau tadi dari 1 atau dari A, ini nilainya dari simpul 5 ke seluruh kota yang ada. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai bobot-bobotnya. Nah, kalau sudah, berarti kita buat tabel matriksnya. Kalau kita buat tabel matriksnya, berarti seperti ini kurang lebih ya. Karena kotanya ada 8, berarti 1, 2, 3, sampai 8. Terus, nilai 1 nggak mungkin ke 1, 2 nggak mungkin ke 2, berarti diagonalnya kita buat angka 0. Kalau sudah, kita lihat di sini 1 ini panahnya kemana saja. Ternyata panahnya tidak ada menuju kota apapun karena dia menerima gitu ya panahnya. 2 ini panahnya kemana saja. Panahnya hanya ke 1, yaitu nilainya 300. Terus kita lihat 3 di sini. 3 ini panahnya kemana saja. Ternyata panahnya ada ke 1 dan juga ke 2. Panahnya ke 1 dan juga ke 2. Terus begitu cara untuk membuat nilai matriksnya berdasarkan graf yang sudah ada. Jadi kita lihat panahnya kemana dan berikan nilai bobotnya. Nah, kalau sudah kita buat lintasannya berdasarkan algoritma Dijkstra tadi. Di sini ada iterasi simpul yang dipilih lintasan, source, dan juga tujuannya. Nah, kalau misalnya kita ambil ya nilainya tadi, ini kita ambil. Terus kita pindahkan ke grafik yang ini. Nah ya, ini kita lihat aja dari grafnya ya. Nah, jadi ini kita lihat simpul yang dipilih. Nah, karena tadi mulainya dari 5, berarti kita buat simpul ke-5. Terus simpul ke-5 ini lintasannya berarti adalah lintasan 5. Ini source-nya berarti lintasan yang dilewati adalah 5. Berikan angka 1 jika dia dilewati. Jika dia tidak dilewati, berikan angka 0. Nah, kalau sudah, kita lihat 5 ini tidak mungkin ke 5. Nilainya berarti 0, 0, 0. Boleh beri tanda 0 atau beri tanda strip ya. Nah, berarti sekarang kita sedang ada di 5. 5 ini panahnya kemana? Yaitu ke 4 dan juga ke 6. Berarti 5 ini panahnya ke 4 dan juga ke 6. Ke 4 itu nilainya adalah 1500. Kita buat di sini supaya lihat apanya adalah 5 ke 4. Nilainya 1500.
Terus kita lihat yang kedua, 5 ini ke 6, nilainya 250. Berarti 250 yaitu lintasannya 2, 5 ke 6. Nah, kalau sudah, berarti yang lainnya masih kosong ya, tidak ada. Nah, kita lihat di sini mana yang lebih kecil antara 1500 daripada 250. Ternyata yang lebih kecil adalah 250. Berarti di sini simpul barunya adalah 6. Di sini ya, adalah 6. Terus lintasannya kita mengikuti lintasan yang di bawahnya ini, yaitu lintasannya dari 5 ke 6. Berarti 5 kita berikan angka 1, terus 6 juga kita berikan angka 1. Yang lainnya berarti 0 ya. Nah, kalau sudah di sini kita sedang ada di 6. Di 6 ya. Berarti dari 5 ke 6, 6 ini panahnya kemana saja? Yaitu panahnya ke 4, ke 8, dan juga ke 7. Ke 4, ke 8, dan juga ke 7. Nah, kita lihat ya. Nih, kita turunkan karena dia tadi sudah paling kecil ya. 250. Nah, ini kita kasih tanda merah ya, supaya kelihatan mana yang sudah diturunkan. Ini berarti sudah angka yang paling kecil, 250. Kita sekarang lagi ada di kota 6. Berarti dari kota 6 bisa ke 4, ke 8, dengan ke 7 tadi. Kalau kita hitung, dari 5 ke 6, 250. 250 dari 6 ke 4 itu 1000. Berarti 1000 tambah 250 yaitu 1250. Sedangkan tadi kalau dari 5 langsung ke 4 nilainya 150, 1500. Berarti lebih kecil 1250 gitu ya. Berarti ini bisa kita ganti. Untuk mau ke 4 bisa melewati lintasan 5, 6, 4 dengan nilai 1250. Lintasannya tadi yaitu 5, 6, 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita lihat untuk 6 tadi bisa juga ke 8. Berarti kita tulis dulu karena belum ada ke 8 ya. Berarti 5 ke 6, 250 ditambah dengan 6 ke 8 yaitu 1400. Kalau kita jumlahkan yaitu 1650. Berarti karena 8-nya belum ada ya. 1650 lintasan yang dilewatinya yaitu 5, 6, 8. Nah, kalau sudah kita lihat, kita buat di sini. Nah, kalau sudah kita lihat, dia juga bisa ke 7. Berarti 5, 6, 7. 5 ke 6, 250. 6 ke 7 nilainya 900. Kalau kita jumlahkan dapat nilainya 1150. Berarti 1150 lintasannya yaitu 5, 6, karena 7-nya belum ada, berarti kita tulis aja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat, ini tadi udah kita turunkan. Nilai yang lebih kecil atau yang paling kecil antara 1, 2, 3 adalah nilai simpul ke 7, yaitu 1150. Berarti kita ambil simpul ke 7, nilainya paling kecil, yaitu lintasannya 5, 6, 7. Jadi, untuk 5 kita kasih angka 1, 6, dan juga 7. Ini kita kasih angka 0, 0, 0, 0, dan juga 0. Nah, kalau sudah kita lihat di sini, ini berarti sudah kita turunkan ya. Ini kita turunkan karena ini yang paling kecil tadi. Ini kita turunkan karena ini yang paling kecil. Supaya nampak bedanya ya, kita kasih aja merah. Nah, kalau sudah kita lihat, sekarang kita sedang ada di 7. Di 7 ya, panah angka 7 ini hanya ke 8. Panahnya hanya ke 8. Berarti kalau kita hitung nilainya 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ke 6, 250. 6 ke 7 itu 900. Berarti 1150 ditambah ke 7 ke 8 nilainya juga 1000. Berarti 2150. Nah, sedangkan kalau kita mau ke 8, tadi nilainya hanya 1650 melewati lintasan 5, 6, 8. Mana yang lebih kecil? Berarti yang lebih kecil tetap 1650.
kalau kita melewati lintasan 5, 6, 7, 8, ternyata nilainya lebih besar, yaitu 2000-an tadi ya, 2150. Berarti ini kita turunkan, nilainya tetap 1650 dengan lintasan yang dilewatinya yaitu 5, 6, 8. Nah, karena tadi yang 7-nya hanya ke 8, berarti jalannya udah berhenti sampai di situ ya. Kita turunkan saja yang 4 tadi. 4 tadi. Kita turunkan, tadi udah kita cari. Nah, setelah kita cari, di sini kita bandingkan. Karena ini tadi udah kita turunkan, ini juga udah diturunkan. Antara 1250 dengan 1650, mana nilainya lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil yaitu adalah simpul keempat, yaitu 1250. Nah, berarti ini kita ambil simpul yang barunya yaitu 4. Lintasannya berarti 5, 5, 6, 4 ya. Kita mengikuti lintasan yang ada di bawahnya ini. Berarti jalurnya di sini untuk 5-nya kita kasih. Nah, kalau dia sudah dilewati, berarti tetap dibuat ya. 5, 6, 7 ini kan tadi sudah kita cari, berarti tambahannya 4. Ini yang sudah dilewati, ada 4, 5, 6, dan juga 7. Selebihnya berarti masih 0 ya. Nah, ini tadi udah kita turunkan, ini juga udah kita turunkan, berarti ini yang terbarunya yaitu 1250-nya kita kasih warna merah ya. Nah, kalau sudah, kita lihat kita sedang ada di 4, Nah, ini ya, kalau kita lewat lintasan 5, 6, 4 ini panahnya kemana saja? 4 ini ternyata panahnya ke 3, hanya ke 3 ya, hanya ke 3. 4 ini panahnya hanya ke 3, yaitu nilainya 1200. Berarti kalau kita lihat lintasannya 5, 6, 4, 3, kalau kita jumlahkan berarti 1250 ditambah 1200, totalnya yaitu 1450. Karena dia belum ada nilainya yang untuk angka 3, berarti bisa kita tulis saja dulu ya. Nilainya yaitu 2450, nilai 5, 6, 4, 3, karena dia nilainya belum ada ya. 4 ini kemana lagi langkahnya? Ternyata dia hanya ke 3 tadi. Berarti kita turunkan yang nilai ini lagi ya. Nah, tadi belum kita dapatkan nilai yang barunya. Berarti ini kita turunkan, terus kita bandingkan antara 2450 dengan 1650. Mana nilainya lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 1650. Simpul yang terbarunya adalah 8. Berarti di sini lintasannya yaitu 5, 6, 8. Kalau dia sudah dilewati, berarti tetap kita buatkan satu. Berarti ini 4, 5, 6, 7, dan 8. Terus yang belum dilewati berarti nilainya di 0, 0, 0. Nah, ini tadi udah kita cari, ini kita cari juga tadi, yang 1600-nya juga udah kita turunkan, berarti kita kasih tanda merah ya, supaya dia kelihatan mana yang sudah diturunkan. Nah, kalau sudah, berarti kita sekarang lagi ada di simpul 8. Simpul 8, di sini ya, simpul 8. Berarti dari 5, 6, 8, kalau 8 ini hanya ke 1 panahnya, hanya ke 1. Berarti 5, 6, 8, itu tadi nilainya 1650, ditambah dengan 1700, nilainya ke 1 ya, nilainya 3350. Karena dia ke satunya belum ada didapatkan nilainya, berarti kita buatkan aja dulu. Kalau misalnya mau ke 1, itu melewati lintasan 5, 6, 8, 1 dengan nilainya 3350 ya. Dari 5 ke 6, 250, 6 ke 8, 1400, ditambah dengan 8 ke 1, nilainya 1700, dapat 3350. Kalau kita buatkan di sini lintasannya yaitu 5, 6, 8, 1 ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini. Ini udah
8 ini hanya ke 1 tadi ya, berarti nggak ada lagi jalannya. Kita turunkan lagi yang belum didapatkan nilainya ini. Nah, ini kita turunkan. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini. Antara 3.350 dengan 2.450, mana nilainya lebih kecil? Nah, yang lebih kecil yaitu 2.450 yang ini ya. Berarti ini kita turunkan nilainya semuanya. Kita turunkan. Nah, berarti lintasannya yang paling baru adalah 3. Berarti di sini adalah simpul 3. Lintasan yang dilewatinya berarti adalah dalam 5, 6, 4, dan 3. Ini kita buat nilainya 1 dari nilai 3 sampai nilai 8 tadi udah kita lewatin ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini, sekarang kita lagi ada di 3 ya. Nah, lintasannya yaitu 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. Nah, 3 ini panahnya bisa ke 2 dan bisa ke 1. Kalau kita totalkan, berarti jika ke 2 nilainya 800, 2450 ditambah dengan 800 nilainya yaitu 3250. 3250. Karena belum ada nilai sebelumnya, berarti langsung aja kita buat lintasannya yaitu 5, 6, 4, 3, 2 dengan total nilainya 3250. Sedangkan kalau dia ke 1 nilainya, tadi sampai ke 3 nilainya 2450. Ditambah 1 atau 1000 ke 1 tambah 1000 berarti 3450. Sedangkan sebelumnya kita udah dapat nilai 1 yaitu 3350 melewati lintasan 5, 6, 8, 1. Berarti yang 3450 tidak kita pakai karena lebih besar dari yang kita dapatkan sebelumnya. Berarti ini kita turunkan nilainya 3350 kita turunkan. Berarti antara 3350 dengan 3250 mana yang nilainya lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 3250, simpulnya yaitu 2. Berarti kita ambil di sini 2, lintasannya 5, 6, 4, 3, 2. Nah, berarti kalau sudah, kita kasih nilai 1 jika dia dilewatin, dan nilai 0 jika dia tidak. Ini karena sudah kita cari tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi sudah, 8. Nah, berarti yang belum nilai 1. Terus sekarang ini kita turunkan karena ini udah dipastikan nilainya yang terkecil. Terus kita kasih tanda merah supaya membedakan. Nah, jadi sekarang kita ada di simpul 2. 2 ini panahnya kemana? 2 ini panahnya hanya ke 1. Panahnya ke 1 nilainya 300. Nah, kalau kita jumlahkan nilainya, tadi kedua 3250 ditambah 1 berarti totalnya 3550. Lebih besar dari lintasan 5681. Nilainya hanya 3350. Berarti yang 3550 kita abaikan, tetap kita ambil yang lintasan awalnya, yaitu 568. Nah, kita lihat lagi, kalau kita mau mengambil 1, nilainya 1 misalnya. Tapi 1 ini tidak ada panah yang mengarah ke kota manapun. Jadi dia ini menerima ya, tidak ada menuju kota manapun. Otomatis langkah kita selesai sampai di sini. Berarti nilai yang di bawah ini adalah lintasan yang paling pendek untuk kota 5 menuju ke seluruh kota. Nah, jangan lupa nanti dibuatkan kesimpulannya seperti ini. Berarti untuk ke 6, kota 5 harus melewati lintasan 56 dengan jaraknya 250. Jika 5-nya mau ke 7, melewati lintasan 567 dengan jarak yang terpendeknya 1150. Jika kota 5 mau ke 4, berarti melewati lintasan 564 dengan jarak 1250. Dan seterusnya. Jika 5 mau ke 1, itu bisa melewati lintasan 5681 dengan jarak 3350. Nah, sampai di situ dulu pertemuan hari ini. Silahkan ditambah referensinya untuk materi ini. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.